Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunia waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita senantiasa tak henti-hentinya menyampaikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada saat ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melakukan berbagai kegiatan kita dalam kehidupan kita. Salam serta salawat mari pula kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus di persada muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan di dalam menjalani kehidupan. Sahabat-sahabatku yang saya cintai dan yang saya muliakan, izinkan kami pada kesempatan ini memberikan ceramah singkat yang berjudul 5 ciri khas mukmin yang hakiki. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman tidak terlepas daripada ujian. Disinilah tolak ukurnya akan keimanan seseorang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka hatinya gemetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah mantap keimanan dan ketakwaannya hanya kepada Allah. Bertawakal atau berserah diri hanya kepada Allah. Laksanakan salat dan menafkahkan sebagian hartanya pada jalan agama Allah. Yang pertama, mengapa orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya gemetar? Karena di samping dia merasa cinta kepadanya, kita pun merasa belum bisa mengimbangi akan kasih sayangnya Allah kepada kita sekalian. Jadi ketika kita mendengar namanya disebut, maka kita merasa takut dan gemetar, seolah-olah dia segera menagih dan menanyai kita. Itulah ciri orang yang beriman yang pertama. Jadi di mana-mana pun dia berada, orang yang beriman itu selalu takut kepada Allah. Karena dia yakin, saya keyakinannya bahwa dimanapun dia berada selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apabila mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, maka bertambah mantap keimanan dan ketakwaannya hanya kepada Allah. Mengapa? Karena orang yang beriman itu adalah berpedoman pada Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Olehnya itu, mari kita selalu membiasakan diri kita di dalam kehidupan keseharian kita, selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ayat suci Al-Quran itu setelah kita baca, kita pahami, kita mengerti, dan kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita. Makanya orang yang beriman itu, dia merasa hatinya kurang tenang apabila dalam keseharian itu belum sempat membuka Al-Quran, baru dia baca. Jadi setelah dia membaca Al-Quran, baru hatinya merasa senang, seolah-olah tidak ada lagi beban yang ada pada dirinya. Itulah ciri orang yang beriman yang kedua. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang menjelaskan bahwa siapa yang semasa hidupnya
senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itu yaumil kiamat nanti menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabi. Bacalah Al-Quran sebab di yaumil kiamat nanti akan datang membawa syafaat kepada orang-orang yang semasa hidupnya senantiasa membacanya. Makanya kita sebagai orang tua menjadi tanggung jawab bagi kita memberikan contoh atau teladan kepada anak-anak kita. Selesai salat, paling tidak ambil Al-Quran kita baca 2 ayat, 3 ayat, sampai kalau minimal ya 1 lembar Al-Quran kita baca. Itu kalau kita sudah biasakan, selesai salat baca Al-Quran, insya Allah hati kita menjadi tentram, hati kita menjadi tenang setelah kita membaca ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah bertawakal atau berserah diri hanya kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu setelah dia bekerja sekuat tenaga, baru dia serahkan hanya kepada Allah. Makanya orang yang beriman itu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal atau berserah diri. Jadi orang yang bertawakal itu bukan hanya duduk berpangku tangan saja sambil menunggu hujan emas turun dari langit, bukannya seperti itu. Tetapi bekerja, berusaha sekuat tenaga, baru dia serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang keempat yaitu yang sebenar-benarnya sebagai orang yang beriman, yaitu melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Karena tidak sempurna keislaman seseorang kalau dia tidak jaga salat. Karena salat merupakan tiang agama. As-salatu imanuddin, paman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadam. Salat merupakan tiang agama. Siapa yang melaksanakan salat berarti menegakkan agama, dan sebaliknya, siapa yang meninggalkan salat sama dengan meruntuhkan agama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabatku yang saya cintai dan saya muliakan, di dalam kehidupan kita biasanya kita diuji oleh Allah. Ada rasa malas, ya sebentar biasa kadang kita ulur-ulur waktu kita untuk melaksanakan salat. Jadi salat yang memang dianjurkan ya harus tepat pada waktunya. Yang paling berat adalah salat subuh. Mengapa? Karena kita bekerja mencari nafkah kehidupan, kadang kita kurang istirahat sehingga terlambat bangun untuk melaksanakan salat subuh. Padahal kalau berbicara tentang pahala, salat sunnah saja yang kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya sama dengan lebih besar pahalanya dibanding dengan dunia beserta isinya. Itu baru salat sunnah yang kita kerjakan. Apatah lagi salat subuh itu sendiri. Olehnya itu, sahabat-sahabatku, saya mengajak, sibuk bagaimanapun kita, harus kita fokuskan untuk memang melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Utamanya itu kita harus jaga salat. Karena salat kalau kita betul-betul mengerjakannya, insya Allah di yaumil kiamat nanti akan kita diperjalankan di jembatan sirat bagaikan kilat. Bahkan kalau kita memang sempurna melaksanakannya tepat pada waktunya, maka ibadah salat kita menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir adalah membelanjakan sebagian harta benda kita pada jalan agama Allah. Harta yang kita miliki, mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, uang yang kita simpan di bank, kesemuanya itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kata Allah, sebagian harta yang kita miliki jangan lupa untuk kita membelanjakan sebagian harta itu pada jalan agama Allah. Misalnya untuk membangun masjid, membantu fakir miskin atau anak yatim piatu, untuk kelancaran dakwah dan lain sebagainya. Yang penting untuk jalan agama Allah. Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 201 yang bermuji, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin matuhabba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
yang artinya diumpamakan harta benda kita kalau kita belanjakan di jalan agama Allah diibaratkan sebulir atau sebiji tanaman. Kemudian tanaman itu ditanam dan tumbuh dengan suburnya sampai bercabang 7. Setiap cabang berbuah 100. Allah maha luas pemberiannya bagi siapa yang dia kehendaki. Olehnya itu, kalau kita mau menyumbang di masjid, yang penting kita sudah niatkan dalam hati kita untuk kepentingan agama Allah, maka insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Makanya kalau panitia tidak menyebutkan nama kita bahwa si A menyumbang sekian, jangan ada rasa mau protes dan lain sebagainya. Yang penting kita sudah niatkan di hati kita, di dalam hati kita untuk menyumbang untuk agamanya Allah, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan dengan 5 ciri khas mukmin yang hakiki yang sempat saya sampaikan, insya Allah kita termasuk di dalamnya dan kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita. Utamanya yang paling utama adalah jaga salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, tepat pada waktunya kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat yang sempat saya sampaikan dapat dipahami dan dapat diterapkan dan dapat dijalani di dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.